Sudah. Baik, kita lanjut ya materinya. Kita akan masuk ke pembahasan melanjutkan React.js yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar seputar komponen ya. Kita akan belajar tentang komponen. Jadi kemudian seputar ya kemarin kita pisah-pisah ya. Kita pisah-pisah tiap-tiap komponen yang ada dalam page kita atau di project kita ada. Misal header, ada misal main konten, ada sidebar, kemarin juga ada footer seperti itu ya. Kan kita pisah-pisah menjadi suatu komponen elemen HTML sendiri seperti itu. Dan kita pisah-pisah, kemudian kita lanjutkan dengan props ya. Props ini yang yaitu property seperti itu kemarin ya. Jadi dari suatu kelas misalnya ini semuanya dibungkus di satu komponen namanya app seperti itu. Nah dari variabel di dalam komponen app kita bisa kirim data ke komponen anaknya seperti itu ya. Itu kita bisa kirim melalui props seperti itu. Kemarin kita coba secara teori prop ini didefinisikan untuk tidak bisa dirubah ya, tapi ternyata setelah kita coba bisa seperti itu, namun secara prinsipnya prop ini tidak bisa seperti itu. Nah kalau mau kita ubah-ubah ya, kemarin kita mengenal yang namanya state seperti itu. Nah kalau state ini bersifat variabel ya, variabel yang bisa dirubah-ubah seperti itu di antara komponen. Nah setelah itu kemarin kita juga mempelajari conditional rendering ya kemarin. Conditional rendering, jadi kita mempelajari bagaimana sih yang ketika page ini muncul, page ini tidak, ketika suatu kondisi. Kemarin kita manfaatkan conditional rendering ketika membuat ini ya routing seperti itu, seperti routing ya, routing sederhana yaitu ya ketika home yang nampil adalah page home, ketika kemarin upload ketika error seperti itu kan kemarin kita belajar conditional rendering. Tidak hanya untuk itu, yang penting ya logikanya adalah kita bisa masukkan logika if else ya di dalam ketika kita merender atau memberikan return HTML-nya mau apa sih yang ditampilkan seperti itu. Nah itu untuk materi kemarin. Kita lanjutkan materi hari ini, kita akan bahas yaitu list ya. List, jadi bagaimana sih kita menampilkan data yang berupa array seperti itu bagaimana caranya kita akan pelajari. Ini sederhana sekali. Kemudian form, yaitu bagaimana sih kita menghandle form, seperti itu, karena ya form ini kan utama ya kalau kita membuat suatu web ya, pasti tidak mungkin web kita nggak ada formnya seperti itu. Nah ini bagaimana sih menghandle form di React.js, apakah bisa sama seperti menghandle pada umumnya seperti itu. Nah itu bagaimana menghandle-nya kita akan pelajari sedikit. Nah kemudian selanjutnya kita akan belajar ini ya, React Router. Nah kemarin kita sudah mempelajari router dengan rendering, apakah ada metode lain yang lebih baik. Nah nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir kita akan mencoba material UI, itu kita manfaatkan library yang sudah ada seperti itu. Jadi kita misal teman-teman yang sifatnya kemampuan buat main CSS-nya misalnya tidak sebagus itu, atau mungkin nggak terlalu terbiasa dengan CSS, atau mungkin masih belum ada feel-nya lah kayak gitu, kita bisa pakai library yang sudah ada, yang memang sudah disediakan, jadi komponen-komponennya sudah dibuatkan, kita tinggal pakai saja. Nah itu seperti apa sih makanya, kita akan coba mencontohkan seperti itu. Nah kita akan lanjut. Nah kita masuk lagi ya materi React.js ya. Yang pertama kita akan bahas list. Nah React.js ini memungkinkan untuk melakukan loop pada elemen ya. Nah kita berikan loop pada elemen dengan memberikan key untuk identifikasi elemen. Nah nanti akan kita lihat ya kalau key, kenapa sih kita perlu key seperti itu. Nah sebenarnya sederhana. Ini sepertinya ini ya, kita anggap saja kita meminta request dari suatu REST API ya. Misalnya kita minta REST API kemarin, kita masih ingat di Express kita membalikan user, di sini kita ceritanya sudah mendapatkan datanya. Yang data yang akan kita dapatkan adalah ini ya, array dari objek isinya ID username seperti itu ya. Jadi di sini kita mensimulasi ceritanya kita sudah dapat datanya. Bagaimana sih kita ambil datanya itu kita bisa di pertemuan besok seperti itu. Tapi di sini ceritanya kita sudah mendapatkan datanya nih. Datanya sudah kita simpan di suatu konstanta yang ada di komponen list di sini. Komponen list ya. Nah, di sini bagaimana sih kita untuk melooping seperti itu ya, bisa looping, bisa tabel. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah contohnya adalah
dengan cara meloop seperti itu. Jadi data yang sudah kita dapatkan, ya kita akan buat suatu array ya, itu elemen list seperti itu. Nah, ini list elemen ya. Kalau elemen ini kan hanya ini saja, li seperti itu contohnya. Li itu untuk list seperti itu. Nah, kita kasih elemen seperti itu untuk mengarray di dalamnya seperti itu, membungkus. Jadi nanti di dalam array ini isinya adalah li seperti itu, list order seperti itu. Nah, ini loopnya kita looping ya dengan for of ya. Kalau for of ini kita yang tersimpan di variabel data ini adalah komponennya. Kita masih ingat kemarin ada for in, ada for of. Kalau in itu yang disimpan nanti adalah indeksnya ya. Kalau of ini adalah elemennya. Jadi data ini nilainya adalah elemen ini seperti contoh. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan di dalam array ini elemen list, yaitu kita push ya, kita tambahkan seperti itu li elemen di dengan key data ID seperti itu, ID-nya. Nah, dan isi datanya adalah data username seperti itu. Nah, ini selesai ini nanti akan tersimpan di array. Nah, kemudian array-nya tinggal kita tampilkan di sini seperti itu. Nah, ini bisa kita coba. Bisa langsung coba ya, kita coba saja langsung. Ini masih kode kemarin ya, kita melanjutkan kode yang kemarin, yaitu kita akan membuat suatu page baru ya, page baru list page seperti itu. Hanya list page seperti ini. Nah, kita buat, kita akan di list page. Nah, ini adalah kita melajari list seperti itu. Nah, ekspornya jangan lupa kita ekspor list page. Nah, ini seperti ini. Tadi kita memiliki datanya saya copy saja. Nah, ini datanya adalah ini. Nah, kita copy datanya. Ini biasa kita hilangkan. Sebentar, tadi kayaknya ada yang join. Untuk absen di sini ya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi ceritanya kita sudah memiliki ya datanya seperti ini. Kita sudah punya data ini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan data-data ini secara list. Ini sebagai contoh list ya, yang mudah seperti itu. Walaupun mungkin kalau teman-teman mau tabel ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi di sini saya menampilkannya secara list saja sebagai contoh. Nah, ini caranya adalah kita membuat ini dulu datanya ini. Kemudian kita looping, kita buat dulu untuk menyimpan array-nya itu. List adalah array seperti ini. Nah, kemudian kita looping seperti itu. Nah, ini di sini kita simpan yaitu datanya. Kalau ini adalah data list seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita simpan tiap-tiap elemen list seperti itu di dalam array ini seperti itu. Caranya adalah elemen list kita push seperti itu. Push ini digunakan untuk menambah data seperti itu ya. Sebagai contoh, misal kita punya untuk menambah data sebagai contoh, misal di sini ya, kita buat saja node. Nah, ini misal kita punya array A di sini seperti ini. Nah, kemudian array A kita push misal A seperti ini. Nah, kalau kita panggil array A, nah ini maka muncul yang tadinya kosong menjadi muncul. Nah, ini kalau kita push lagi, nah kita tampilkan muncul AB. Nah, sebenarnya logikanya seperti ini saja, sederhana. Push itu untuk menambahkan array seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita kembali. Nah, kita push adalah elemen ya, karena kita ingin list ya. Nah, ini bisa teman-teman bebas yang ada di sini, bisa list atau bisa mungkin elemen komponen yang teman-teman definisikan sendiri seperti itu juga bisa. Nah, ini tapi bebas. Kita misalnya list itu dengan di. Nah, kemudian baru kita nah di sini kita coba tanpa key dulu ya. Tanpa key kita berarti data.username seperti ini ya. Jadi kita akan buat list, kemudian menampilkan username seperti itu. Baru di sini kita kasih elemen list. Sudah. Nah, ini kita sudah
Selesai. Di sini kita tidak menambahkan key dulu, di sini kita tambahkan key. Nah, ini kita akan lihat bedanya ya. Kenapa sih kita perlu memberi key, padahal kan kalau di HTML biasa kita tidak perlu menambahkan key seperti itu. Nah, kita jalankan. Sudah. Seperti biasa menunggu ya, menunggu start dulu. Nah, sambil sebentar. Untuk absen di sini ya. Nah, ini kita tunggu. Ini sudah starting ya, starting untuk servernya. Karena pertama dibuka ini agak lama. Nah, udah. Oh ya, ini belum ditambahkan, lupa. Ini masih home seperti itu. Di navigasinya kita tambahkan dulu list page ini. Kita tambahkan, jangan lupa di app. Ini kita tambahkan cache list seperti itu. Ketika list, nah, kita tambahkan list page. Nah, sudah. Lalu di navigasi kita tambahkan kemarin. Di sini belum ada, kita tambahkan list. Ini kita ganti list. Sudah. Apalagi ini error, data list not defined. Data list not defined. Data list. Oh, beda. Nah, ini sudah ya. Sudah bisa. Nah, ini kita sudah nggak error ya. Kita coba cek. Sudah list ya, kita lihat di list. Oh, belum jalan. Kita coba lagi. Cek di navigasi. Ini sudah list. Di app-nya ini sudah list. List page adalah ke list page. Sudah ya. Harusnya sudah sih. Nah, kita coba list. Ininya list. Kita coba lagi. Kita restart dulu. Nah, coba kita ke list. Nggak mau ke list. Kayak di sini ada langsung ke list. Coba. Nah, ini kita sudah ke list langsung ya. Nah, ininya bisa, sudah nggak ada masalah kan. Ini langsung user 1, 2, 3. Sebenarnya tidak ada masalah kalau tidak kita kasih key seperti itu. Nah, tapi secara ini muncul seperti error seperti itu. Nah, ini kita lihat errornya yaitu warning sih, bukan error, yaitu setiap child di ini tidak memiliki unique key seperti itu. Nah, ini tidak memiliki unique key ya. Nah, itu errornya seperti itu. Nah, key ini diperlukan di React itu untuk sesuatu yang unik seperti itu. Jadi hampir sama seperti ID. Nah, kalau di ini juga perlu sesuatu yang unik, yaitu di sini adalah apa namanya, key seperti itu. Nah, kita tambahkan key di sini. Key. Nah, ini adalah data.id. Mungkin ini ada yang kurang ya di navigasi, kita kurang change page seperti ini mungkin ya. Nah, kita cek change page ya, di sini kita kirim lagi change page. Nah, kita coba ya, change props. Nah, buka prop. Sudah, kita coba, kita refresh. Ini kita kalau ke home, nah sudah bisa, ke list nggak bisa. Apa ini, prop change is not a function. Kita coba cek prop change page, apakah kita kirim di sini. This page change page kirim ya. This page kita kirimkan. Navigasi, di navigasi kita change page, harusnya sudah. Kita coba refresh lagi. Yang sudah. Kalau kita ke home bisa, ke list bisa lagi enggak. Props change page. Oh, dari home nya. Coba kita lihat dari home. Oh, ininya belum dikasih. Kemarin belum dikasih. Nah, ini sudah. Nah, kemarin lupa, sebenarnya belum ditambahkan ininya.
Baik, sudah ya untuk list seperti itu. Jadi sederhana sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat ini panjang ya. Ini untuk membuat list saja sampai apa namanya berapa line? 1, 2, 3, 4, 6 seperti itu. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi sebenarnya. Itu dengan cara apa? Dengan map seperti itu. Nah kita bisa sederhanakan ini dengan cara seperti ini. Yaitu const element list sama dengan data list dot up. Nah ini merupakan salah satu metode looping lagi. Nah tapi lebih sederhana karena kita hanya perlukan satu line saja. Nah ini data sama dengan li. Nah ini kita baru dengan key adalah data.id. Nah di sininya adalah data.username. Nah sudah ya. Ini logikanya sama. Ini akan memberikan berarti data list akan di looping. Tiap elemennya kita beri nama data. Nah, tiap looping ini kita akan mengembalikan list seperti itu. Itu cara bacanya ya. Jadi ini juga lebih sederhana. Kita coba lagi, kita save. Nah, kita sudah. Nah, kita bisa refresh. Mungkin di AppJS dikembalikan dulu home. Ini, kemudian kita ke list. Ini sama saja dan error untuk key-nya sudah tidak muncul seperti itu. Dan juga ini lebih sederhana ya, hanya butuh hanya butuh satu line saja seperti itu. Ini satu line saja dibanding tadi butuh 6 line seperti itu. Itu lebih sederhana ya untuk membuat list ya. Kalau ini kan memang datanya dari sana seperti itu. Nah itu ya untuk membuat list sebenarnya sama seperti ini. Untuk tabel juga sama. Berarti tinggal ininya berarti TRTD seperti itu kan saya kira mudah ya. Kan tinggal tr tabel row, kemudian datanya apa yang mau ditampilkan seperti itu kan mudah ya, sama saja logikanya. Nanti yang di luar sini adalah tabel bodinya seperti itu. Saya kira sama saja. Nah, saya kira mudah ya dipahami untuk membuat loop sebenarnya sesederhana itu seperti itu. Untuk di navigasi jadi sebenarnya ya kita bisa logika kondisi, kita bisa masukkan looping di sini seperti itu. Jadi kita bisa melakukan apa saja lah intinya kalau kita menggunakan React.js seperti itu. Logika yang tadinya harus menggunakan template di server ya, ini bisa dengan React saja seperti itu logikanya. Nah kita lanjutkan. Nah ini ya, ini tadi tampilannya sama user 1, user 2, user 3. Nah ini versi pendeknya kita bisa dengan map saja seperti itu. Ini map ini bisa tidak harus datanya seperti ini ya, tidak harus datanya seperti ini. Mana? Tidak harus seperti ini. List biasa juga bisa, misal tadi misal 1, 2, 3 seperti ini juga bisa juga kita map seperti itu. Kita lakukan mapping juga bisa seperti ini. Nah, kita lanjut ya mungkin seputar list ini saja sederhana. Jadi kita bisa membuat list di komponen React seperti itu. Nah, kita lanjut ke form seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kita menghandle form di aplikasi React seperti itu, karena kan form itu cukup sering kita gunakan. Tapi bagaimana sih kalau kita mau proses upload datanya kayak gitu ke server, karena kita menggunakan metode backend dan frontend seperti itu. Nah untuk menghandle form, nah ini yang dilakukan adalah kita menyimpan value inputnya pada state, nah kemudian diproses. Nah ini mungkin sederhananya seperti ini. Ini cukup panjang ya, kita versi simpel dulu. Nah, sederhananya misal kita buat satu page lagi ya, misal form page seperti itu ya. Form page ya, kita buat untuk menghandle form. Navigasi. Nah, ini kita buat form. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi yaitu form ya. Homepage, nah sudah. Nah ini kita nggak pakai data list, kita nggak pakai elemen, kita kosongan dulu. Nah seperti ini. Nah kalau form biasanya kan kita buat seperti biasa dulu kan, kita buat form. Nah nggak otomatis.
Nah, kita buat form, kemudian kita misal buat apa? Misal kita buat div untuk membungkus label, di mana di dalamnya misal ini mengisi username seperti itu ya, mengisi username lalu di apa namanya, di dalam inputnya, input text misal input. Nah, ini type text ya untuk name username. Nah, di sini misal value-nya apa. Nah, ini seperti ini kan biasanya ya, input type. Nah, ini nggak ada ini. Nah, seperti ini. Kita coba cek harusnya sudah ke aplikasi sudah. Duplikat cache label. Oh, ini ya, this perlu dibenerin. Ini kita akan di form. Nah, udah kita coba cek ya. Kita buka form. Nah, ini biasanya kan seperti ini ya. Biasanya kita masukkan ini apa seperti itu, kemudian baru kita submitnya lupa. Form. Nah, kemudian kita input type submit ya, value masukkan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya, ketika ini kita upload atau submit seperti itu. Nah, ini submit kan biasanya seperti ini ya. Nanti ini data ini akan dikirim ke server. Kalau kemarin kan seperti itu ya. Nah, sekarang kita beda nih metodenya. Kita metode form kan sekarang sudah implementasi client server ya. Jadi servernya nggak ada di aplikasi React kita nih. Nah, ini bagaimana sih kita menghandle-nya seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah seperti tadi ini. Kita akan menyimpan value inputnya pada state seperti itu. Jadi kita nilai value input ini, form yang ada di sini, kita simpan di suatu state seperti itu. Nah, kemudian baru kita modifikasi si nilai ini sesuai kebutuhan kita seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti biasa, jangan lupa untuk membuat suatu state itu kita menggunakan const. Nah, kemudian kita kurung tag seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya input username. Nah, kemudian kita set input username seperti ini. Nah, kemudian kita use state seperti ini. Nilai awalnya kosong seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini kita tinggal masukkan di sini, simpan. Jadi bagaimana agar nilai di sini terupload ke input seperti itu. Caranya bagaimana sih? Nah, caranya mudah, yaitu dengan cara kita tambahkan suatu fungsi, yaitu on chain seperti ini. Nah, on chain, kita lakukan event. Nah, masukkan suatu fungsi anonymous fungsi, yaitu ketika event kita akan set nilainya, set input username ya, sesuai dengan value-nya seperti itu. Ini kita get value. Nah, kita akan ganti si data username ini berdasarkan inputannya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini untuk setnya seperti itu. Nah, kita bisa cek ya. Misal ini sudah nih. Nanti nilainya akan tersimpan di sini. Kita akan coba ya tampilkan di sini datanya, apakah benar data ini tersimpan di sini. Kita akan coba input username seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini ketika kita tambah, nah terlihat ya, ketika kita tambahkan misal username-nya Axel Adila. Oh, ininya datanya update secara real time kan, sesuai dengan ini karena ini disimpan pada state, kemudian state-nya kita langsung tuliskan di sini seperti itu secara real time. Nah, ini kan username-nya Axel Adila atau misalnya user 1 seperti itu ya, berarti sukses nih, sudah tersimpan. Nah, setelah tersimpan ini baru kita ketika user klik submit, maka akan mengirimkan data secara online seperti itu. Nah, ini secara simulasi dulu mungkin seperti ini. Kita bikin event di sini
on submit akan menjalankan handle submit seperti ini. Nah, kita buat fungsi sendiri di sini adalah function handle submit seperti ini. Nah, kalau sudah menjalankan handle submit di sini, nah, nanti misal kita prevent. Nah, ini kita lakukan karena kita nggak punya action ya, agar webnya nggak terrefresh. Jadi kalau teman-teman ingat kan, kalau submit lalu diklik, maka ini akan menjalankan perintah get ke suatu tempat seperti itu ya. Nah, cuman agar itu tidak terjadi, karena itu tidak kita inginkan, maka kita prevent seperti itu, kita cegah. Nah, yang kita lakukan adalah di sini kita mengirimkan data metodenya dengan REST API, mengirimkan data REST API ke server, yaitu misalnya mengirimkan data si input username ini, misalnya ini proses input data input username. Nah, misal ketika webnya diklik ya, misal ini sudah dilakukan, misal username-nya Axel Adila, seperti itu, ketika diklik, nah ini maka akan mengirimkan data. Ini mungkin hanya alert saja, tapi nanti kita akan pelajari besok bagaimana sih dari input beneran ini ketika kita submit. Nah, ini akan dari proses alert ini akan kita ganti bagaimana ini mengirimkan data secara melalui ke REST API-nya seperti itu. Nah, ini agar sama seperti yang ada di Postman kemarin seperti itu. Nah, ini hanya simulasi saja. Nah, itu begitu juga kalau misal teman-teman ini kan hanya username ya, begitu juga kalau misal nanti di implementasi sungguhnya misal username dan password seperti itu. Password kan juga ya, password juga misalnya namanya adalah password, kemudian ininya adalah password, kemudian input akan ada dua, maka ini nggak hanya input username saja tapi input password juga. Set input password seperti ini. Nah, kan tinggal ya ini sama lah, nanti tinggal input username dan passwordnya bagaimana metodenya seperti itu kan. Nah, itu biasanya kan kalau itu nanti itu kita selesaikan dulu input password di sini. Nah, ini get value seperti itu. Nah, nanti tinggal di sini ya kita kirimkan, misal biasanya kan kita kirimkan dengan berupa ini ya, JSON seperti itu, yaitu dengan username adalah username dan password adalah input password dan input username. Input username. Nah, seperti ini ya. Kan kemarin kita seperti ini. Nah, ini tinggal kita kirimkan saja seperti ini datanya ke server seperti itu. Kita bisa coba. Nah, ini misal kita refresh. Nah, ini misalnya username Axel Adila, kemudian passwordnya 123. Ketika di submit ya, data ini akan terkirim. Nah, dengan data ini Axel Adila password 123 sebagai contoh seperti itu. Ini yang akan kita kirimkan. Nah, itu logikanya seperti itu. Tinggal bagaimana sih kita mengirimkan, nah itu kita tinggal pelajari di pertemuan berikutnya. Yang penting kita sudah pelajari bagaimana sih menghandle form. Jadi intinya kalau menghandle form ya seperti ini. Kita buat state, kemudian kita terima on change seperti itu. Nah, kemudian di tiap form ini kita handle submit. Di sini juga bisa nih kita handle misal bikin kondisi, misal ketika passwordnya kosong, ketika username-nya kosong, di sini kita nanti di alert username-nya kosong atau password-nya kosong, seperti itu kan bisa. Itu bisa di sini. Jadi dengan mudah kita bisa beri validasi dulu lah seperti itu. Nah, itu untuk dari menghandle form seperti itu. Mana sih? Nah, ini ya. Jadi untuk yang menghandle form ya, ini kelihatannya panjang, tapi intinya sih seperti itu sih, sama saja sebenarnya. Kita lanjut saja. Nah, ini ya tadi ya contohnya yang mengirimkan username kemudian passwordnya seperti itu. Sederhananya seperti itu, yaitu yang penting ya kita bikin state, kita handle submitnya, kita buat fungsi handle submit dan on change di sini yang penting.
Ya poinnya ketika kita menghandle form seperti itu, jadi nggak bisa kita membuat form biasa kemudian kirim action kemana ya, karena ini metodenya server dan klien, kliennya nanti mengirimkan ke REST API ya, nah nggak bisa kayak gitu. Kita lanjut. Nah ini ya, itu untuk yang form. Nah selanjutnya ini React Router seperti itu. Nah mungkin kita sudah membuat root ya dengan conditional rendering ya, dengan state, yaitu yang kita lihat ini ya, kayak switch page-nya nilainya home, switch page-nya nilainya about, ketika list, ketika form, itu kan kita pindah-pindah page seperti itu. Namun sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya masih banyak kekurangan ya. Contohnya ya, misalnya kita refresh di sini, ya ini kembali ke home ya, karena defaultnya home seperti itu. Di sini kita nggak manfaatkan root seperti itu. Nah, itu kan kekurangan ya. Salah satu kekurangannya ya, gimana kita ya nggak bisa mundur juga kan, nggak bisa mundur, nggak bisa maju lah. Ini menyulitkan bagi user kan, walaupun sebenarnya sih mungkin secara umum bisa nih seperti ini. Tapi kalau kita coba pakainya kan menyulitkan. Nah, kan dari itu kita memerlukan mendevelop aplikasi dengan router yang benar-benar baik seperti itu. Nah, di sini kita perlu menginstal library tambahan, yaitu memang menggunakan React Router seperti itu. Add ini maksudnya versi 6 seperti itu. Jadi kita menggunakan React Router dengan versi 6 ya, React Router DOM seperti itu. Nah, ini caranya akan mudah sekali ya. Caranya nanti mudah sekali, kita akan coba. Sama saja secara logika. Tapi di sini banyak hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya di handle seperti itu. Jadi lebih mudah. Kita akan coba langsung saja. Ini kita akan install. Nah, ini mungkin loading dulu ya. Nah, ini kita install di sini. Ini akan loading dulu. Nah, sembari menunggu menginstal kita cepat gitu. Nah, sembari menunggu install karena sudah, nah kita edit dulu. Yaitu yang pertama kita mengimport browser router seperti itu, yaitu router yang ada di browser, yaitu di sini ya. Kita akan gunakan itu, kita browser router itu kita pakai di sini saja. Kita ke index.js. Nah ini ya, kalau ini kan React strict mode, kemudian dalamnya app seperti itu. Nah sebelum di app ini kita buat browser router seperti ini ya. Maka kita copy saja nggak apa-apa. Browser router, dalamnya app. Nah ini kita import. Untuk karena nggak ada, berarti kita importnya di sini. Import browser router from React Router DOM seperti ini. Kita sudah import ya, sama. Nah, kita sudah taruh di sini. Nah, selanjutnya di app kita ubah seperti itu. Kalau tadinya kita menggunakannya switch dan state, nah ini kita akan ganti dengan router seperti itu. Caranya adalah ini kita buat mengenal satu komponen root ya, roots dan root. Nah, kita buat ini, kita tidak akan pakai dulu, atau enggak, kita biarkan dulu saja di sini. Kita hapus saja, kita nggak akan pakai. Nah, sudah, kita buat elemen sendiri, itu return div nah ini kita buat roots. Nah, kita import. Nah, di dalam root ini ada beberapa root. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti express yang kemarin teman-teman. Nah, ini kita nggak pakai ini. Nah, seperti ini, dimana kita definisikan yaitu path-nya apa. Nah, ini misal path-nya slash, yaitu maksudnya ya home-nya seperti itu, atau elemen yang ini tanpa di belakangnya itu. Kemudian kita definisikan elemen page-nya apa. Misalnya ini home seperti itu. Pakai ini ya. Misalnya ini adalah home seperti ini.
Nah, seperti ini. Ini sudah ya, berarti ini adalah home. Nah, begitu juga yang lain nih. Ini juga misal about. Nah, ini adalah about, seperti itu. Nah, begitu juga, oh ini nggak pakai ini. Begitu juga misal, apa ini, error form dulu, misal form. Kita taruh di sini, form. Misal list. Nah, di sini kita kasih list page. Nah, kemudian kalau terakhir, kan kalau tidak memenuhi semuanya, kita kasih bintang. Ini kalau tidak ada yang sama, kita kasih error page, maksudnya tidak ketemu atau error, seperti itu. Nah, cukup seperti ini saja, nanti otomatis akan memberikan root. Jadi sebenarnya lebih praktis dibandingkan kita membuat switch yang panjang seperti ini. Nah, ini kita bisa hapus saja. Nah, ini karena nanti navigasinya akan kita ganti, ini kita hapus. Ini sudah, root sudah diimport belum? Root sudah ya, sudah diimport juga di sini. Nah, kalau nggak lagi kita hapus saja. Ini sudah. Nah, selanjutnya belum selesai ya. Nah, ini nanti kita masuk ke yang routernya. Di ininya, maaf, di navigasinya kita ubah juga. Yang kita buka navigasi. Nah, ini navigasi. Yang tadinya hanya button saja. Ya, ini button saja. Kita akan ganti menjadi link tuh, seperti itu. Nah, ini kita ganti saja langsung semuanya. Link. Nah, ini kalau link ini diklik seperti ahref sebenarnya, seperti link to slash, seperti itu. Link to slash about, seperti itu. Link to slash form, link to link to list. Nah, 4 sepertinya ya, 4 cukup. Nah, 1 2 3 4. Ini kalau ini error. Nah, ini kemudian kita tinggal kasih nama saja sebenarnya. Home, link to about, link to list. Nah, link to form. Nah, ini sudah ya, sudah kita update seperti ini. Nah, itu sudah cukup. Paling hanya tinggal, karena ini nggak ada propnya, ini kita hilangkan ini yang kita hilangkan ya. Masing-masing page untuk navigasinya kita hilangkan karena sudah tidak kita pakai. Metodenya kita hilangkan. Error ada, about sudah. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, ini kita bisa coba seperti itu dengan cara harusnya sudah semua, kita nyalakan lagi dan start. Kita tunggu lagi. Nah, ini sama saja. Kita coba. Masih starting. Belum ready. Nah, ini ya. Nah, sekarang berubah nih. Tadinya tombol menjadi list ya. Ini seperti href biasa. Nah, tapi kita ke about. Nah, ini sudah muncul, sehingga kalau kita refresh ya tetap di about. Ketika kita ke list, ini sudah list. Ketika kita form, nah ini tetap form seperti itu. Ketika home, kembali home seperti itu. Ya, mungkin ini tinggal stylingnya saja kita ubah. Misal kita tidak ingin seperti itu di navigasi, misal ya sudah, tinggal kita ganti saja, misal mau button saja seperti itu, atau mungkin mau list seperti apa ya, kan bisa tinggal diganti saja. Kalau ini kan jadi tetap menjadi button seperti itu, kalau memang pengennya button seperti itu. Nah, seperti itu ya, sederhana. Selanjutnya apa lagi, kita cek. Oh iya, kita juga bisa mengirimkan data ya, sama seperti di Express. Sama seperti di Express kemarin, ketika kita mau mengupdate, mau mendelete REST API, nah kita bisa mengirimkan data melalui root-nya seperti itu. Jadi ini ya, ketika kita punya list, kemudian kita punya ada ID-nya, ini bisa kita ambil seperti itu ID-nya. ID-nya bisa kita ada di root-nya, kemudian kita ambil si datanya seperti itu. Nah, contohnya di sini kita buat sendiri satu lagi list data page seperti itu. Nah, kita buat lagi satu page lagi. List data page. Nah, ini kita buat ya list data page di sini. List data page. Nah, mungkin di sini kita tidak akan pakai ya. Nah, ini sudah. Nah, ini kita bisa terima si apa namanya?
ID seperti itu. Caranya adalah kita buat konstanta ini, kemudian ID, di sini ID. Nah, di sini adalah use params. Nah, ini sudah seperti ini. Kalau sudah, nanti tinggal kita tampilkan saja data ke, nah ini kita akan tampilkan data ke berapa sesuai dengan ID-nya seperti itu. Saya kira sudah. Nah, ini kita bisa coba cek ya. Nah, kita kembali ke app. Nah, kemudian kita tambahkan satu root lagi, yaitu list /2 ID. Ini list data page. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita coba. Ketika kita ke sini, nah kemudian kita ke list nih, kita coba ke list. Nah, kemudian misal kita ID 1 seperti itu. Ini list data ke 1 seperti itu. Kemudian 2 data ke 2, 3 data ke 3 seperti itu. Jadi ini mengikuti rootnya. Jadi kita bisa mengambil data dari sini, kita tempelkan di komponen kita seperti itu. Jadi contohnya ya, praktisnya ya, kalau kita misal ketika di list kemudian ini ada ID 1, ID 2, ID 3, itu kita bisa pilih saja, misalnya diklik 1. Nah, ini kan maka akan ke /1 seperti ini. Nah, ini kita bisa tinggal update apa delete seperti itu. Itu kan contoh implementasinya ya. Itu kan praktis seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, saya kira untuk root sebenarnya sih hanya itu saja yang intinya ya, walaupun ada fitur-fitur yang lainnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, material UI seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan nih. Kita pernah singgung sedikit kemarin, yaitu sebenarnya sudah ada beberapa komponen React ya, yang disediakan yang online seperti itu. Kemarin kita sudah lihat sedikit end design, kemudian material, kemudian kita juga sudah lihat Bootstrap seperti itu ya. Mungkin teman-teman familiar dengan Bootstrap seperti itu. Nah, untuk mempercepat development kita akan coba menggunakan komponen library yang sudah ada. Gimana sih? Nah, ini kan kita sudah secara umum kita sudah kita sudah bisa membuat komponen, kita sudah bisa bikin form, kita sudah bisa buat routing seperti itu. Itu kurang lebih ya inti-intinya dari bikin front end kan seperti itu. Pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. Paling tinggal stylingnya saja, bagaimana sih membuat tampilannya yang bagus. Tapi logika di React-nya ya saya kira sudah cukup sih. Itu React kalau kita bisa menguasai dari awal, dari komponen, prop, state, kemudian kemarin conditional rendering, list, dan itu saya kira kita sudah bisa membuat front end secara umum seperti itu. Tinggal stylingnya saja baik atau tidak. Nah, untuk mempercepat development, kita tinggal pakai saja komponen-komponen yang sudah dibuat seperti itu, yang sudah ada, karena kebanyakan aplikasi ya mirip-mirip lah seperti itu. Nah, salah satunya kita akan gunakan material UI seperti itu ya. Nah, ini untuk misal mau pelajari detailnya ada di sini. Nanti kita bisa pelajari komponen-komponen yang ada, tapi di sini kita akan menggunakan template saja ya, template yang memang sudah ada yang akan kita coba lihat. Oh, ini maksudnya seperti ini kayak gitu. Ini kita akan coba. Nah, caranya adalah kita install dulu. Untuk kebutuhannya seperti itu banyak, yaitu ada komponennya, materialnya, komponennya, kemudian emotion, kemudian ini stylenya, kemudian ada icon di dalamnya. Jadi kita tidak usah pusing dengan icon-icon di web karena sudah ada di dalam material UI seperti itu. Nah, ini bisa kita import, kemudian kita matikan dulu. Kita matikan, nah ini kita download seperti itu. Nah, sambil menunggu, nah kita akan membuat satu page lagi ya, Nah, ini contoh datanya ya. Jadi misalnya kita punya REST API, di mana di REST API itu datanya mengembalikannya ini user ID yang mengedit, kemudian ID blog ya, ini karena ceritanya blog, kemudian ini foto image-nya di mana, kemudian ini gambar judul, kemudian ini isi dari teksnya seperti itu. Ya, ini begitu juga dengan yang lain, ceritanya ada blog pendek lah seperti itu. Nah, ini kita akan tampilkan ini di front end kita seperti itu. Kita bisa langsung saja sambil menunggu downloadnya sudah. Nah, itu kita buat satu page baru lagi saja seperti itu.
Ini kita copy, kita ganti menjadi blog page seperti itu. Kita blog page. Nah, kemudian ini use params, ya sudah. Navigasi ini nggak usah karena nggak pakai ini. Ini blog seperti itu. Oh, nggak, kita akan pakai ini. Nah, pertama-tama kita akan datanya dulu. Ceritanya ini data yang sudah kita dapatkan dari API seperti itu. Kita punya data API seperti ini. Seperti biasa dihapus dulu. Nah, sudah. Nah, ceritanya kita punya data API seperti ini nih. Kita punya 4 data, isinya adalah ya user, image gambarnya di mana, judul dan bodinya seperti itu. Nah, ini untuk data si blognya seperti itu. Nah, kemudian kita coba. Nah, ini ya. Ini ya material UI-nya. Nah, ini banyak ya, ada banyak di sini. Ada app bar, ada toolbar. Mungkin secara umum pembagiannya adalah dari app bar ini yang ada di atas seperti itu. Headernya lah, app bar ini headernya, main ini baru isi kontennya seperti itu. Isi kontennya. Ini sampai belakang ya, ini juga banyak isi kontennya. Nah, ini adalah card. Card saya kira teman-teman pernah lihat lah ya, card itu yang biasanya seperti ini. Ini ada gambar, kemudian ini ada teks di bawahnya seperti itu. Biasanya saya kira nanti kelihatan posisinya di mana. Kita akan coba langsung saja copy semuanya ya. Copy semuanya saja, tinggal ini ya, tinggal yang import kita copy. Mungkin kalau teman-teman tertarik menggunakan, bisa mempelajari komponennya satu persatu ya, kayak gitu, kalau memang mau digunakan di suatu project kayak gitu. Kalau ini karena kita hanya mencoba saja, kenapa sih kita gunakan ini, bisa mempercepat pengkodean seperti itu. Ini sudah, dan yang di page 2 juga. Ini sudah ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi app bar ini merupakan headernya. Nah, kemudian main ini adalah yang isi kontennya seperti itu. Oh, ini kurang geser ke kanan. Udah, ini kurang, kalau yang kurang ke kiri. Saya kira secara umum sudah, mungkin nanti tinggal dirapikan lagi gitu ya. Ini kurang ke kiri lagi. Nah, saya kira cukup. Nah, sudah, kita akan lihat ya dengan npm start. Nah, ini sudah. Nah, ini, oh ya, yang blog belum ya. Nah, ini tapi belum kita kasih navigasi ke blog ya, lupa. Nah, kita tambahkan saja di sini navigasi ke blog seperti itu. Blog. Nah, kemudian di app.js, nah ini kita tambahkan blog seperti itu. Nah, ini kita coba. Ini masih belum selesai. Ini sudah. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, ini praktis ya. Kalau ini kalau kita mengimplementasikan, ini sudah dikasih up header ini untuk headernya seperti itu, jadi praktis. Kemudian ada teks di sini. Nah, kemudian kalau mau kita tambahkan gambar juga bisa, misalnya icon. Kemudian di sini bisa kita tambahkan misalnya navigasinya di sini kalau mau. Nah, kemudian ini untuk susunannya. Jadi kalau kita lihat di menggunakan material UI ini, beberapa yang biasanya kita atur sendiri sudah ya, kayak header sudah sangat praktis lah ini ya, sudah tinggal menggunakan saja app bar, kemudian tipografi untuk tulisannya seperti itu. Font weight maksudnya adalah ketebalannya seperti itu. Kemudian H6 berarti ini ukurannya adalah heading 6 seperti itu. Colornya adalah dari bawaan seperti itu. Kemudian masuk ke box ya. Masuk ke box ini maksudnya ya adalah tulisan ini agar rata di tengah seperti itu. Ini kan rata tengah ya, biasanya kan kalau sebelumnya
kita mengatur rata tengah itu sulit sekali ya, cukup ribet seperti itu. Nah, ini sudah diaturkan kayak gitu. Kemudian ketika kita membuat suatu grid seperti ini sudah diberikan yaitu grid ya, itu membuat ya style grid ya, yang kemarin sudah kita pelajari kemarin ada grid, ada flex seperti itu lah. Ini kalau di sini menggunakan grid, kalau mau flex juga ada, tapi di sini di template-nya menggunakannya grid seperti itu. Ini contohnya grid, kemudian grid yaitu spacing-nya 4, yaitu untuk screen-nya kecil 12, untuk screen-nya small 6, untuk screen-nya medium ada 4 ya, untuk tiap komponennya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian untuk lebar ininya ya, lebar masing-masing card-nya maksudnya ya, masing-masing item seperti itu. Nah, kalau ini kan panjang 12 dibagi 4, berarti kan ada 3 ya. Ini medium 3, ketika ya ini kalau kecilnya 2, ketika kecil sekali 1. Ini kan sudah diaturkan agar responsif sehingga praktis seperti itu ya. Kemudian card-nya ya ini. Card-nya adalah ya ini itu card seperti itu. Sudah disediakan seperti itu. Contohnya yang ini ya. Mana? Nah, ini kayak card media, berarti gambarnya di sini. Kemudian card title-nya ada di sini. Kemudian ada body-nya di bawahnya seperti itu. Saya kira itu ya untuk contoh ketika kita mau buat blog. Kemudian ini sebenarnya bukan implementasi, tapi ini menunjukkan betapa mudahnya membuat web ya. Kita bisa buat dengan cepat, yang penting ada datanya seperti apa, kemudian tinggal kita tampilkan dengan bantuan dari ini komponen library yang sudah ada. Ya, kita bisa bikin dengan cepat sekali seperti itu, dengan mudah, dan paling tinggal kita ubah sedikit. Misal mau kita ganti tema webnya ini bukan biru, misal tema webnya kita ganti warnanya, ya tinggal kita mainkan CSS-nya sendiri saja, kan itu gampang, tinggal kita modifikasi seperti itu. Cuma secara umum sudah ada struktur yang dibawa, seperti tinggal kita sesuaikan aplikasi kita. Nah, itu tadi contohnya. Ini ya contohnya sama ya, untuk aplikasinya tinggal kalau modifikasi ya CSS-nya yang kita ubah-ubah dari situ. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini nggak terlalu banyak ya, hanya itu saja ya. Yang penting saya kira sudah mencakup hampir seluruhnya ya, terkait dengan front end. Tinggal bagaimana sih komunikasi antara front end dengan REST API-nya seperti itu, yang atau back end yang kemarin sudah dibuat. Jadi kemarin kita sudah buat back end, tinggal bagaimana sih kita komunikasi seperti itu. Nah, itu kita akan pelajari di pertemuan besok. Nah, saya kira untuk yang fokus di bagian tampilan seperti itu, bagian tampilannya ini kan dari kemarin pelajari dasar React-nya ya, terus mencoba implementasi komponennya. Itu bisa juga nggak harus material ya, bisa juga Bootstrap, bisa juga yang lain, kayak gitu juga ada. Saya kira sih cukup ya untuk materi hari ini ya. Untuk komponen-komponen lain ya bisa dicari sendiri di sini. Seperti itu bisa kita lihat. Nah, ini kan ada banyak komponen ya. Ada input, ada misalnya ini select-nya bisa berubah kayak gitu, sehingga lebih menarik seperti itu. Nah, kita nggak usah buat ini elemen seperti ini sendiri karena sudah disediakan kayak gitu. Ini kan memang sulit sekali ya. Nah, ini kan sudah ada kayak gitu, jadi tidak usah kita buat sendiri. Paling itu saja ya. Misal untuk template-nya tadi saya dapat dari sini ya, yang ini yang album ya, sama seperti itu. Nah, ini kan sudah banyak, tinggal ya kalau misalnya memang nggak bisa memasang, ya tinggal pakai ini saja, tapi tinggal disesuaikan lagi mana sih yang cocok, mana yang enggak, kayak gitu. Paling itu saja ya untuk materi hari ini. Saya kira stop dulu. Saya kira